Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya. Sebuah kisah dari kiriman teman subscriber kita, Fahri Anggara. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan buat teman-teman yang belum mengikuti kisah dari Fahri Anggara, nanti teman-teman bisa kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Cerita beralih dari sudut pandang Intan. Putri Intan Lesmana, gadis 18 tahun, anak tunggal dari orang tuaku. Hidup seperti gadis-gadis remaja pada umumnya. Aku sendiri berasal dari keluarga yang cukup berada, bersekolah di sebuah sekolah di kota yang cukup besar. Keseharian hanya mengulangi rutinitas itu-itu saja, hingga suatu hari mama memperkenalkanku pada seorang pemuda seusiaku, namanya Fahri Anggara. Anak dari teman mama, pemuda manis walau dengan sifat cuek dan terkesan pendiam. Cowok tinggi kurus dengan mata sayu. Mama mengatakan bahwa dulu sewaktu aku kecil, mereka telah menjodohkan kami berdua. Entah aku tidak ingat itu, namun pertemuan pertama kami menumbuhkan sesuatu di perasaanku. Aku sendiri sejak saat itu berusaha sebisa mungkin mendekatinya. Walau aku tahu, Kak Fahri mempunyai gadis yang ia suka. Kata Tante Ayu, ibu dari Kak Fahri sendiri, gadis itu tinggal di sebuah panti asuhan di pinggiran kotaku. Pernah aku mencoba mencari tahu sendiri dari Fahri, namun tidak mendapat jawaban yang memuaskan. Jujur, aku sendiri tidak merasa terganggu dengan hal itu. Toh kami berdua sendiri sudah dijodohkan. Pastilah Tante Ayu akan lebih merestui bila Fahri bersamaku. Suatu hari aku mendapat pemberitahuan dari pihak sekolah bahwa akan diadakan camping ground untuk merayakan kelulusan para siswa kelas 3. Termasuk aku. Kabar itu membuatku mempunyai ide agar aku dan Fahri bisa lebih dekat dan akrab. Aku berencana mengajaknya untuk ikut dengan alasan menemaniku. Untung saja hal itu disetujui oleh Tante Ayu dan Mama sendiri. Walau awalnya Fahri tidak mau ikut, namun dengan bantuan Tante Ayu yang membujuknya, Fahri setuju dan bersedia menemaniku. Hari keberangkatan pun tiba. Pagi-pagi sekali aku sudah bersiap dan sibuk mempersiapkan semua kebutuhan nanti. Setelah sarapan dan berganti pakaian, aku masuk duduk di depan teras, berkutat dengan benda pipi di tanganku. Sudah beberapa kali aku mencoba menghubungi nomor Fahri, namun tidak diangkat. Padahal kemarin kami sudah janjian. Masih pagi udah bikin kesel. Kuputuskan untuk naik ojek. Aku hendak ke rumahnya, ingin tahu kenapa dia tidak menjawab teleponku. Beberapa menit aku sudah sampai di depan rumahnya, turun dari motor dan berjalan memasuki gerbang. Terlihat di teras Tante Ayu sedang duduk. Nak Intan, masih pagi-pagi sekali loh. Iya Tante, kan mau ke acara di sekolah. Fahrinya mana? Kayaknya masih tidur. Masuk saja bangunin. Tante mau masak dulu, soalnya kayaknya Mbok nggak masuk hari ini, ucap Tante Ayu lalu melangkah masuk. Aku mengikuti lalu berjalan menaiki lantai 2 tempat kamar Fahri berada. Benar dugaanku. Di atas kasur terlihat dia masih nyenyak tertidur, bahkan masih dengan sarung dan peci di dekatnya. Aku sedikit tertawa saat melihat wajahnya yang begitu pulas dengan sifat juteknya, namun terlihat lucu saat tertidur. Aku sedikit menggoyangkan badannya, namun dia hanya bergerak dan mengganti posisi. Aku beralih menoel hidungnya yang mancung, namun masih tidak bangun-bangun juga. Tiba-tiba ia membuka mata tepat saat aku dengan seksama tengah memperhatikan wajahnya. Fahri nampak kaget lalu bangun dan duduk. Setelah menjelaskan, ia menuju kamar mandi, sementara aku berjalan turun menemui Tante Ayu. Beberapa menit Fahri turun, sudah dengan setelan lengkap dan sebuah tas besar di punggungnya. Setelah sarapan dan pamit, kami menaiki motor menuju sekolah. Kemudian melanjutkan perjalanan ke bukit tempat kami akan melakukan camping. Semua berjalan lancar. Dari persiapan hingga kami memulai perjalanan ke sebuah bukit
yang ada di sebuah kaki gunung. Jaraknya cukup jauh dari kota tempat tinggal kami. Untung saja dengan adanya Fahri bersamaku, aku bisa sedikit menguatkan diri. Beberapa jam perjalanan membuatku sedikit pusing hingga kami tiba di sebuah bukit. Entah bukit atau gunung, terlihat tidak seberapa orang yang ada di tempat ini. Namun karena keberadaan rombongan sekolahku yang cukup banyak, membuat tempat ini sesak dipenuhi orang. Selesai mendaftar dan berdoa, perjalanan dimulai. Semuanya berjalan lancar. Dari kami berjalan menyusuri jalan setapak yang sesekali melewati kebun warga hingga lama-kelamaan memasuki area hutan yang kiri kanannya hanya terdapat jajaran pohon tinggi menjulang. Jujur saja walau perjalanan ini bagiku sangat melelahkan, untung saja dengan pemandangan yang cukup indah di sepanjang jalan, aku bisa sampai di tempat kami akan melakukan istirahat dan bermalam. Tidak lama kami beristirahat di area camping. Semalam penuh diisi dengan bermacam-macam kegiatan. Dari berkumpul di api unggun dan bercengkrama satu sama lain, serta ada yang tiba-tiba menjadi vokalis band. Malam ini dipenuhi canda tawa. Rasanya lelah yang kami rasakan mencair dengan suasana ini. Aku duduk di dekat Fahri yang tengah sibuk memandangi langit, sembari menghisap sebatang rokok. Kupandangi wajah itu. Aku sedikit tersenyum bila membayangkan wajahnya saat tertidur pagi tadi. "Kenapa? Mukaku ngelawak kah sampai ketawa gitu?" ujar Fahri saat mendapati aku memperhatikannya dalam. "Enggak, emang salah kalau mandangin gimana wajahnya masa depan aku nanti?" Jawabku tidak berpaling. Fahri tidak menggubris, kembali memandangi langit di atas kami. Rasanya ingin lebih lama menikmati waktu bersama Kak Fahri yang berada di sampingku, hanya memandangi hamparan bintang yang berada di atas kepala kami. Perjalanan ke puncak juga berjalan lancar. Kami berfoto dan mengabadikan momen di puncak bukit. Semua peserta dan guru berkumpul dan melakukan foto bersama. Sementara Kak Fahri memilih menepi dan tidak ingin bergabung, walau sudah aku paksa. Namun semua kebahagiaan perjalanan ini berubah menjadi petaka saat kami melakukan perjalanan menuruni bukit. Setelah membereskan semua peralatan di area tempat kami melakukan camping, kami semua berjalan menuruni jalan setapak yang kemarin dilewati. Berjalan pelan karena kondisi jalan yang menurun membuatku tidak bisa melangkah dengan gegabah. Hingga entah pukul berapa tiba-tiba langit yang tadinya cerah berubah gelap. Mendung seperti akan turun hujan. Pak Kodir meminta kami untuk mengenakan jas hujan dan senter guna menambah penglihatan yang sudah lumayan tertutup karena kabut yang secara cepat menebal, membuat penglihatan kami terbatas. "Kak, kamu jangan sampai jauh-jauh," ujarku pada Kak Fahri yang berjalan di belakang. Sesekali aku menoleh memastikan dia ada di belakang. Beberapa lama kami berjalan, waktu seakan berjalan lebih cepat. Kondisi hutan berubah gelap. Kabut pun turun semakin menambah ketakutan di diriku. Aku sejenak berhenti saat tidak mendengar langkah kaki Fahri yang berada di belakang. "Kak, jalannya lebih cepat," teriakku sembari menoleh ke belakang. Tidak ada jawaban. Lama aku menghentikan langkah dan meminta rombongan di depanku untuk berhenti. "Guys, berhenti dulu bentar," teriakku ke rombongan di depan. Aku bertambah panik saat teriakanku memanggil namanya tidak mendapat sautan dari belakang. "Kak Fahri, kamu di mana?" teriakku dengan nada bergetar, merasakan perasaan yang tidak enak. Tiba-tiba muncul dalam hatiku. "Bagaimana ini, Pak? Apa kita kembali naik mencari Fahri?" tanyaku panik pada Pak Kodir yang terdiam tanpa menjawab. "Jangan, lebih baik kita percepat jalan berusaha mencari rombongan di depan agar bisa meminta pertolongan di bawah," jawab Pak Kodir. "Enggak, aku akan naik sendiri mencari Kak Fahri," ujarku yang kini mulai terisak memikirkan Kak Fahri yang sekarang sepertinya tertinggal di belakang. Jangan gegabah, kita jangan terpisah lagi," Tan Sinta tidak membiarkanku. "Benar kata Sinta, jangan gegabah Tan. Semoga saja Kak Fahri baik-baik saja," tambah Dewi berusaha menguatkanku. "Ayo, lanjutkan perjalanan," ujar Pak Kodir seakan tidak memperdulikan keadaan Kak Fahri yang tidak tahu di mana. Terpaksa aku mengikuti mereka. Sesekali aku menghentikan langkah saat merasakan seperti ada sesuatu yang mengikuti di belakang. "Kak, itu kamu?" Berharap itu Fahri, namun tidak ada jawaban. "Udah, kita harus buru-buru turun agar dapat melapor tentang keadaan Fahri di bawah," ujar Rama yang melihatku berhenti. Aku kembali melanjutkan langkah, namun tidak lama muncul suara-suara aneh dari balik kabut.
Entah hanya aku yang mendengarnya, aku berusaha tenang namun lama-kelamaan suara itu semakin banyak dan semakin jelas terdengar. Hingga Dewi yang berada di depanku berhenti dan menoleh. Terlihat segurat ketakutan di wajahnya, sepertinya dia juga mendengar suara itu. "Kamu dengar, Wi?" Dewi mengangguk. "Kalian kenapa berhenti?" tanya Sinta yang melihat gelagat kami berdua. Enggak kenapa-napa, ayo lanjut," ujar Dewi berusaha tenang, memberikan kode mata agar aku tidak menceritakan hal itu. Beberapa lama kami berjalan tanpa berhenti, kami belum bertemu rombongan di depan. Hingga aku meminta berhenti karena tidak sanggup lagi berjalan. "Kita kenapa belum menemukan rombongan di depan, padahal kita berjalan cukup cepat?" tanya Rama mengutarakan apa yang ia rasakan. "Iya, ini sudah hampir 2 jam kita berjalan. Perasaan waktu kita naik tidak selama ini deh," tambah Sinta merasakan hal yang sama. Aku hanya diam tidak menggubris mereka. Pikiranku sekarang hanya dipenuhi oleh Fahri yang sekarang entah di mana. Mungkin terjadi apa-apa padanya. Aku kembali terisak dan menangis saat membayangkan Kak Fahri yang sekarang sendiri di tengah hutan seperti ini. Apa yang harus aku lakukan? "Sudah sabar, Tan, kita berdoa saja semoga tidak terjadi apa-apa," ujar Dewi berusaha menguatkan. "Tapi bagaimana bila terjadi sesuatu pada Fahri, Wi? Aku gak bakalan bisa maafkan diriku bila itu terjadi." Aku merasa bersalah, mengajaknya menemaniku. Mungkin hal ini tidak akan terjadi bila aku tidak egois. Di tengah kami semua duduk di pinggiran jalur yang mulai basah karena rintik hujan yang mulai turun. Baru saja hendak beranjak, tiba-tiba kami semua tercengang saat muncul beberapa sosok dari balik kabut. Sosok manusia dengan kepala harimau. Mata menyala merah seakan hendak memangsa. Aku meringkuk mundur sembari teriak. "Bawa mereka semua," ujar salah satu dari mereka. "Itu apa, Wi?" tanyaku pada Dewi yang sekarang juga menangis memelukku. "Astaga, tolong!" Sinta ikut bergabung. Kami berpelukan dengan tangisan dan rasa takut. Rama hendak berlari pergi namun segera tertangkap oleh makhluk itu. Mereka mengikat Rama dan Pak Kodir yang hanya terdiam seakan pasrah dan tahu hal ini akan terjadi. Makhluk itu mendekat padaku yang sekarang hanya bisa menangis. "Pergi, jangan ganggu kami," teriak Sinta terisak, namun hanya dibalas geraman oleh makhluk tersebut. Aku linglung, mataku mendadak kabur dan gelap. Hingga tiba-tiba aku tidak sadarkan diri. Aku membuka mata saat mendengar teriakan, melihat sekeliling dengan mata tidak percaya. Aku, Dewi, Sinta dan Rama terkurung di dalam sebuah kandang besi. Sementara terlihat di luar, Pak Kodir sedang terikat di tiang besi. Sesekali mendapat cambukan dari makhluk berkepala harimau. Ampun!" teriak Pak Kodir kesakitan saat cambuk di tangan makhluk itu menghantam tubuhnya. "Aku takut, aku ingin pulang." Dewi terisak di dekatku, melihat pemandangan di depan mata kami. "Sebenarnya kita di mana? Apa yang terjadi?" tanyaku pada mereka. "Tadi saat kamu pingsan kita dibawa ke sini, Tan. Mereka semua berkepala harimau. Sementara Pak Kodir mengaku bahwa dia mengambil sesuatu milik makhluk itu. Makanya kita dibawa ke sini," ujar Rama. Terlihat beberapa luka cakaran di tubuhnya. Salah satu makhluk yang berada di luar kandang beralih menatap kami. Membuatku terdiam karena ketakutan. Makhluk itu menggeram. "Ini yang akan terjadi pada kalian semua karena berani mengambil batu pusaka milik raja kami," ujarnya sembari menghantamkan kapak di tangannya ke jeruji besi. Membuat aku tambah takut dan memeluk Dewi dan Sinta yang juga terisak ketakutan. "Kita nggak bisa pulang, Tan. Apa kita akan mati di sini?" Dewi terisak sembari memelukku. "Enggak, kita pasti bisa pulang," ujarku walau aku sendiri dilanda ketakutan luar biasa. Mereka mencambuk Pak Kodir hingga Pak Kodir pingsan. Mereka baru berhenti, kami semua terdiam dan memikirkan nasib kami. Hingga karena rasa lapar dan lelah, aku kembali tertidur. Di dalam tidurku aku bertemu Fahri yang kini berada di dekatku. Nampak dia bingung dengan apa yang terjadi. Aku hanya bisa menangis dan meminta pertolongan. Namun tiba-tiba Kak Fahri hilang dari hadapanku seperti terhisap oleh sesuatu. Aku terbangun dengan cucuran keringat. Mimpi itu seperti nyata. Aku mengedarkan pandangan, terlihat Dewi dan Sinta tertidur, sementara Rama hanya meringkuk di pinggiran. Aku mengedarkan pandangan melihat semua makhluk itu sudah berhenti menyiksa Pak Kodir. "Kak, kamu sebenarnya di mana?" Aku memegangi perut yang tidak berhenti berbunyi. Rasa lapar membuatku susah untuk kembali menutup mata. Beberapa makhluk datang.
tali dan cambuk di tangan mereka. "Kalian semua ikut," teriak salah satu dari mereka sembari membuka pintu kandang besi tempat kami dikurung, membuat Dewi dan Sinta bangun dengan tergesa. "Ya Tuhan, apalagi ini?" ujar mereka kembali menangis sembari berpelukan satu sama lain. Satu persatu kami diikat lalu dipaksa berjalan mengikuti mereka. Dan baru ku tahu, kami ternyata dikurung di penjara bawah tanah. Pemandangan di depanku membuatku tercengang. Sebuah desa, tidak, lebih tepatnya sebuah kerajaan bak film-film kolosal. Sebuah bangunan megah berdiri menjulang dengan gapura-gapura berdiri tinggi di sisinya. Memiliki ukiran dan ornamen mewah, kami digiring berjalan, melewati jalan di tengah-tengah bangunan itu. Sementara di kiri kanan beberapa makhluk serupa dengan yang mengikat kami tadi memandangi dengan tajam. Geraman terdengar keluar dari mulut mereka. Kami berhenti di depan sebuah gerbang besar. Lalu beberapa makhluk membuka gerbang itu sembari menendang dan memaksa kami terus berjalan. "Tempat macam apa ini?" gumam Rama memandangi sekitar. "Entahlah, apa kita akan mati di sini?" balas Sinta dengan lemas. Kami berjalan menaiki tangga keramik yang berkilau indah, sementara beberapa penjaga mengawal dari belakang. Tepat saat kami memasuki pintu besar, sebuah ruangan megah dengan pilar-pilar besar menyambut penglihatanku. Sejenak kami semua terdiam, lalu sebuah suara menyuruh kami untuk membungkuk. "Dengar perintah itu, cepat lakukan," ucap salah satu makhluk, lalu memandang Pak Kodir dengan kasar. Kami terpaksa mengikuti dan bersimpuh. Tidak lama seorang pria dan wanita yang nampak berumur 30 tahunan duduk di sebuah kursi singgasana di depan kami semua. "Siapa mereka?" bisik Dewi di dekatku. Nampak heran melihat kedua orang tersebut karena berbeda dengan semua makhluk yang kami lihat. "Entahlah, sepertinya itu pemimpin mereka." "Jelaskan, apa kesalahan para manusia ini?" titah pria yang duduk di kursi itu. "Izin Baginda, para manusia ini telah melakukan kesalahan, terutama dia," jawab salah satu dari makhluk yang mengikat kami tadi. Kami semua menoleh ketika makhluk itu menunjuk pada Pak Kodir. "Dia mencuri mustika peninggalan raja terdahulu di goa tempatnya bertapa," lanjut makhluk itu sembari mencambuk Pak Kodir yang nampak sudah tidak sanggup berbicara lagi. "Lalu yang lainnya bagaimana?" sambung pria tersebut memandangiku dan semua teman-temanku secara bergantian. "Mereka termasuk dalam rombongan mereka, Baginda." Aku hendak menyangkal namun takut salah bicara dan akan menambah runyam masalah ini. "Apa itu benar, wahai manusia?" tanya wanita yang duduk di samping pria yang dipanggil Baginda tadi. Sejenak Pak Kodir terdiam memandangi kami semua. Aku berharap Pak Kodir bersuara dan menyangkal hal tersebut. "Pikirkan itu baik-baik. Bisa saja Baginda dan Ratu melepaskanmu, manusia," bisik makhluk yang berada di belakang Pak Kodir. Pak Kodir sejenak terdiam lalu kembali memandangi kami berempat. Aku menggeleng mengisyaratkan agar dia menyangkal dan menolak itu. "Benar, mereka semua terlibat," ujar Pak Kodir menunduk. "Apa yang kau ucapkan, Pak? Kau mau mengorbankan kami semua?" teriak Rama memberontak, namun ditendang oleh makhluk yang berada di belakangnya. Aku hanya bisa menangis mengharap ini semua hanyalah mimpi. Namun rasa sakit dan lapar yang aku rasakan menegaskan ini semua nyata. "Katakan semua ini bohong, Pak. Kami semua tidak bersalah," Sinta ikut bersuara. "Hukum mereka semua, gantung, dan mayatnya persembahkan pada semua prajurit di sini," teriak pria yang duduk di singgasana dengan lantang. Semua makhluk yang berada di ruangan ini bersorak. "Akhirnya kami bisa merasakan daging manusia lagi," bisik makhluk yang tadi membisiki Pak Kodir dengan menyeringai. "Tolong jangan sakiti kami tidak tahu apa-apa," isaku dengan tubuh lemas membayangkan apa yang akan terjadi pada kami. Ucapanku tidak digubris, malah para makhluk itu tambah bersorak, seakan bahagia melihat ketakutanku. Tiba-tiba salah satu dari makhluk itu maju dan menyeret kami semua ke depan istana. Di sana terdapat tiang-tiang tinggi dengan tali gantung. "Aku nggak mau mati, aku mau pulang," Dewi terisak sembari memohon. Pak Kodir yang berada di paling depan diseret, lalu dipaksa naik ke tali gantung. "Kenapa? Kau tadi bilang akan membebaskanku bila aku bilang yang seperti tadi. Lepaskan!" Pak Kodir berontak, namun tenaganya tidak sebanding dengan makhluk yang memeganginya. "Bodoh, dasar manusia bodoh," jawab makhluk itu lantang sembari tertawa. Pak Kodir berdiri di atas altar dengan tiang di tengahnya, sementara tali sudah bersiap di lehernya.
Maafkan Bapak anak-anak. Bapak menyesal, ujar Pak Kodir lemah. Aku menutup mata. Rasanya aku tidak akan sanggup melihat hal ini. Beberapa detik suasana mencekam dan harapan sudah seperti tidak ada lagi. Tiba-tiba suara seseorang pria terdengar dari luar istana. Lepaskan mereka semua, ujar suara itu lantang. Aku membuka mata. Dari kejauhan terlihat satu sosok familiar ikut berlari di tengah-tengah beberapa orang yang berlari menuju kami. Fahri, itu Fahri, teriakku setelah aku tahu itu dia. Semua makhluk yang mengerubungi kami tiba-tiba terdiam dan berlari masuk ke istana. Intan, kamu tidak apa-apa? Maaf aku datang terlambat, ujar Fahri sembari berusaha melepaskan ikatan di tanganku. Refleks aku memeluknya. Sembari menangis dan terisak aku menjelaskan semua yang terjadi. Apa yang kurasakan saat dia menghilang dan kenapa kami bisa ada di sana. Fahri hanya mengangguk dan tersenyum. Aku tahu, sekarang tenang, aku ada di sini. Sekarang, lepaskan dulu mereka semua, ucap Fahri menunjuk Sinta, Dewi dan Rama yang nampak sudah lemas. Sementara Fahri berlari menuju Pak Kodir yang berada di atas tiang. Baru saja kami ada harapan, tiba-tiba beberapa makhluk yang tadi masuk istana keluar. Jumlahnya bertambah. Aku perkirakan puluhan. Dua sosok wanita dan pria yang tadi duduk di singgasana juga ikut keluar. Wah, Adipati Haryaji, tidak kusangka kau masih hidup dan berani kembali ke sini, ujar pria yang dipanggil Baginda oleh para makhluk ini. Salah seorang pria yang sudah nampak tua namun dengan badan yang masih tegap, maju dengan tenang. Dia rombongan yang ikut bersama Fahri tadi. Tentu saja, mendiang Raja Yudasana mengamanatkan agar aku menjaga kerajaan ini untuknya. Bagaimana aku bisa dengan mudah mati, apalagi kau Remokso masih hidup? Jawab pria yang disebut Aryaji tanpa rasa takut menyangkal ucapan yang diucapkan oleh Remokso itu. Siapa mereka, Kak? Kenapa kau bisa bersamanya? Tanyaku pada Fahri sembari memperhatikan sekelompok pria yang bersama Fahri tadi. Ceritanya panjang dan rasanya kamu tidak akan bisa percaya. Lebih baik kalian segera pergi dan kembali, jawab Fahri masih menggenggam tanganku. Ucapannya membuatku menautkan alis. Kalian? Kita semua akan pergi, Kak, sanggahku. Fahri menggeleng. Tidak, aku masih harus menyelesaikan perjanjianku di sini. Jangan keras kepala, Intan. Kamu pulanglah, ucap Fahri memandangiku dalam. Tidak, aku tidak akan pulang. Kamu harus ikut bersama kami, Kak, ucapku kini kembali terisak. Setelah aku bisa sejenak tenang karena bertemu dengannya, kenapa kita harus berpisah lagi? Tunggu aku di bawah. Di Arumi, Mas minta tolong antarkan mereka sampai di bawah, Fahri berucap pada seorang gadis yang ikut dengannya tadi. Baik Mas, adik tunggu di rumah. Segera kembali, jawab gadis itu yang Fahri panggil Arumi. Ayo Mbak, jangan menghalangi Mas Fahri. Di sini berbahaya. Lebih baik Mbak nurut dan segera kembali. Biar Mas dan Abah yang mengurus ini, ucap gadis itu padaku. Setengah terpaksa aku mengikutinya. Belum jauh kami melangkah, beberapa makhluk mengejar. Jangan biarkan makanan kita pergi begitu saja, ucap makhluk berkepala harimau diiringi auman serta geraman marah. Kami semua berteriak histeris, takut. Tenang, mereka semua tidak akan bisa menyentuh kita, ucap Arumi tenang, seakan tidak merasa takut melihat makhluk-makhluk itu berlari menuju ke arah kami. Tiba-tiba beberapa laki-laki parubaya yang mengikuti Fahri tadi dalam sekejap berubah menjadi sosok serupa, badan manusia dengan kepala harimau. Mereka semua menghadang makhluk yang hendak mengejar kami. Mereka bertarung, saling menjatuhkan dan menggigit. Suasana kini riuh, dipenuhi suara geraman dan auman dari makhluk-makhluk yang bertarung. Cepat, bawa mereka pergi, Dek, teriak Fahri di depan sana. Sigap Arumi membawa dan mengajak kami mengikutinya. Tapi Fahri di sana, ucapku menghentikan langkah, khawatir dengan keadaan Fahri. Apalagi hanya dia sendiri manusia, dikelilingi makhluk yang entah apa, pastilah dapat membahayakan nyawanya. Tidak akan terjadi apa-apa pada Mas Fahri, percayalah, jawab Arumi. Kami pun melangkah meninggalkan tempat itu. Masih aku lihat Fahri hingga dia tidak terlihat lagi di pandanganku. Kak, semoga kamu baik-baik saja. Kita semua harus kembali, lirikku menantangi sembari melangkah pergi. Beralih ke sudut pandang Fahri. Aku masih memandangi mereka melangkah pergi saat tiba-tiba salah seorang makhluk yang hendak menyerang kami menghantamkan pukulan padaku. Aku kaget, tidak sempat mengelak. Ringisku memegangi perut dan membasuh mulutku yang sedikit memuntahkan darah. Gara-gara kau, semua makanan kami pergi,
ujar makhluk itu marah dengan auman. Tidak puas, makhluk itu kembali hendak menerjangku, namun Abah dengan tenang dan santai mengayunkan telapak tangannya ke makhluk itu. Seketika makhluk itu terlempar sembari mengeluarkan darah dari mulutnya. Pantas saja, Abah sebagai mantan adipati kerajaan di sini, pastilah kekuatannya tidak sederhana. Jangan kalian dekati anak itu. Siapapun yang berani melangkah, majulah. Tantang Abah Aryaji mengeluarkan aura putih terang dari sekujur tubuhnya. Semua makhluk yang melihat itu tidak bergeming. Sepertinya mereka semua segan terhadap Abah. Adipati, walau kau tidak sekuat dulu, ternyata kau masih cukup berkemampuan, ujar pria lebih muda dari Abah yang dipanggil Remokso atau Raja Remokso. Terima kasih pujiannya. Kenapa kau tidak mencobanya sendiri? Jawab Abah dengan tenang. Raja Remokso yang seakan marah mendengar tantangan dari Abah tanpa lama langsung melompat dari tempatnya berdiri, menerjang Abah dengan tendangan yang diiringi kilauan cahaya berwarna kuning terang. Abah sigap menghindar dan melompat mundur. Kamu sebaiknya memulihkan tenagamu dulu, nak. Berjaga-jaga bila terjadi apa-apa padaku dan semua makhluk bawaan Remokso itu menyerang, ucap Abah Aryaji padaku. Aku pun menepi menghindari pertarungan mereka berdua. Aku bersila di sebuah altar batu, menutup mata dan membaca ajian yang diajarkan Mbah Kakung. Ajian guna memulihkan luka dalam akibat serangan gaib. Aku tahu walau serangan makhluk tadi nampak, tapi sebenarnya itu bersifat batin. Karena tempatku sekarang bukanlah di alam manusia. Masih aku dengar di telingaku suara auman serta erangan kesakitan dari para makhluk yang bertarung. Aku masih fokus saat tiba-tiba leherku dicekik oleh seseorang. Anak manusia, aku lihat kau cukup menarik. Suara perempuan. Aku membuka mata mendapati perempuan yang bersama Raja Remokso tadi mencengkeram leherku. Nak, lawan dia, jangan biarkan dia menghasutmu, teriak Abah Aryaji saat melihatku. Abah Aryaji yang beralih padaku terkena cakaran serta pukulan dari Raja Remokso. Akibatnya Abah terlempar akibat pukulan itu dan memuntahkan darah dari mulutnya. Abah! Segera aku baca ajian lebur saketi. Tiba-tiba kedua tanganku mengeluarkan aura berupa api biru. Kulayangkan pukulan ke dada wanita tersebut, membuatnya terlempar dan jatuh. Dia memuntahkan darah. Di saat seperti ini aku harus bisa mengontrol perasaanku. Jangan sampai terhasut hawa nafsu dari lawan jenis. Ratu Isara, brengsek, akan ku cabik-cabik kau anak manusia, teriak Raja Remokso melihat ratunya terkapar olehku. Abah Aryaji tersenyum melihatku. Benar saja, kau tidak sederhana, nak, ujarnya lalu kembali menerjang ke arah Raja Remokso. Aku berjalan menghampiri wanita yang dipanggil Ratu Isara itu. Mau apa kau? Ujarnya panik sembari merangkak mundur. Aku tidak menjawab, langsung melayangkan pukulan ke arahnya, namun pukulanku terhenti. Saat tiba-tiba beberapa makhluk bawaan Raja Remokso mencekalku, mereka membuatku tidak bisa bergerak, sementara yang lain langsung menerjang melayangkan pukulan padaku. Aku terlempar cukup jauh. Untung saja sedetik sebelum menerima hantaman itu, aku masih sempat membentengi diri dengan ayat-ayat suci guna meredam dampaknya pada tubuhku. Berani kau melukai permaisuriku, kubunuh kau, teriak makhluk-makhluk itu tidak memberiku waktu bernafas. Aku rapal ajian itu, kembali tanganku mengeluarkan api biru, menerjang beberapa makhluk yang berhasil aku buat terkapar. Namun tetap saja jumlah membuatku kewalahan dibuatnya. Aku melompat mundur. Walau ajian ini sangat kuat, namun menguras energiku. Aku sangat kelelahan, bahkan untuk berdiri kakiku bergetar. Aku perhatikan sekitar. Para penduduk desa yang tengah bertarung tinggal beberapa yang tersisa. Kami kalah jumlah, bawaan Raja Remokso hampir 3 kali lipat. Sudah banyak yang terkapar dengan luka cakaran di tubuh mereka. Awas Abah, teriakku saat melihat Abah Aryaji terkena cakaran dari Raja Remokso. Membuatnya terjatuh, Raja Remokso kembali menerjang, hendak menginjak Abah yang terkapar. Segera aku berlari secepat mungkin, melayangkan pukulan ke tubuh Raja Remokso, membuat benturan energi dari seranganku dan serangannya menimbulkan ledakan. Aku mundur menyeret tubuh Abah yang nampak beberapa luka. Abah tidak apa-apa. Abah tidak apa-apa, nak. Abah masih bisa bertarung. Pergilah, pulanglah, menyusul teman-temanmu, jawab Abah Aryaji terbatuk memuntahkan darah. Aku tahu, walau Abah sangat kuat, namun tubuhnya yang sudah cukup tua tidak akan mampu menghadapi semua makhluk ini. Abah minta kamu untuk berjanji menjaga Arumi.
Jagalah dia, nak, ucap Abah lalu kembali berdiri, kemudian menerjang ke arah Raja Remokso. Aku hendak mengikuti, namun lagi-lagi Ratu Isyara datang dan memerintahkan para makhluk bawahannya menyerangku. Sial, teriakku marah lalu menerjang ke arah para makhluk itu. Entah berapa lama kami semua bertarung, aku terduduk lemas. Cahaya api di tanganku sudah mulai pudar, tanda energiku hampir habis. Aku mengedarkan pandangan, para warga desa telah terkapar. Ada yang sepertinya telah mati, sementara yang lain terkapar di tanah dengan luka di tubuh mereka. Mati kau Aryaji. Raja Remokso walau dengan luka di sekujur tubuhnya melompat, sementara telapak tangannya mengeluarkan cahaya kuning. Dia mengayunkan cahaya itu ke arah Abah Aryaji yang nampak terpukul mundur. Hingga tidak sempat menghindari serangan itu, alhasil Abah Aryaji terkapar. Bahkan kini luka menganga cukup besar terlihat di dadanya akibat serangan itu. Aku berjalan gontai menuju tempat Abah berada. Abah, bertahanlah, ujarku lirih. Kini aku terisak melihat Abah Aryaji dengan kondisi memprihatinkan. Luka di tubuhnya nampak mengeluarkan darah. Tidak, Abah masih bisa, nak. Akan aku lawan raja biadab itu, walau nyawa Abah taruhannya. Abah Aryaji dengan sisa tenaga berdiri. Kini aura di tubuhnya semakin tebal. Perlahan tubuhnya berubah menjadi sosok harimau putih seutuhnya, nampak gagah. Aku familiar dengan sosoknya, seperti melihat Ki Baratangsa dan Ki Barasangsa. Gunakan gelang itu, nak. Abah tahu itu bukan gelang biasa, ujar Abah padaku lalu melompat menerjang Raja Remokso. Kini nampak Raja Remokso terpojok dengan serangan Abah. Sesekali dia terlempar akibat cakaran dari sosok harimau Abah Aryaji. Anak muda, urusan kita belum selesai. Aku memberimu pilihan. Patuhlah pada ratu ini, maka nyawamu akan aku ampuni. Kembali Ratu Isyara menghampiriku dengan menunjukkan sedikit belahan payudara miliknya, hendak menghasutku. Cuy, aku lebih baik mati daripada menjadi budakmu, jawabku sembari kembali berdiri siap menghadapi beberapa makhluk yang masih hendak menyerangku. Aku berlari maju. Kini aku mengeluarkan senjata keris Empu Jamitra, keris pemberian nenek. Keris itu mengeluarkan cahaya merah terang. Para makhluk yang hendak menyerang nampak gemetar melihat apa yang ada di tanganku. Kenapa berhenti? Serang manusia itu, atau kalian semua aku penggal, teriak Ratu Isyara. Kembali makhluk-makhluk yang tadi berhenti melanjutkan serangan mereka. Aku menghindar. Sesekali menyabetkan dan menusukkan keris di tanganku ke para makhluk itu. Beberapa dari mereka tumbang, sementara yang lain masih menyerangku dengan tendangan dan pukulan. Beberapa bahkan berusaha menggigitku. Aku terlempar saat tubuhku terkena sabetan cakar dari sosok Ratu Isyara yang kini sudah berubah menjadi sosok harimau. Kembali darah segar keluar dari mulutku. Bahkan kini luka cakar di punggungku akibat serangan tadi mengeluarkan darah. Kutatap gelang di tangan kananku. Sepertinya sudah tidak ada pilihan. Aku genggam gelang tersebut sembari menutup mata, memanggil nama Nyai Anggini. Nyai Anggini, datanglah. Aku akan memuaskanmu, anak manusia. Aku cukup tertarik padamu. Kemarilah, patuhlah pada ratu, ucap Ratu Isyara. Tiba-tiba dia terlempar dengan keras akibat sebuah serangan. Lalu wangi aroma bunga dan suara desis ular terdengar dari belakang. Nyai Anggini, aku menoleh. Benar saja Nyai Anggini berdiri anggun di belakangku, nampak tenang sembari tatapannya tajam ke arah Ratu Isyara. Namun pandanganku terganggu oleh dua sosok harimau putih di belakang Nyai Anggini. Ki Baratangsan dan Ki Barasangsa, kalian juga datang, ujarku saat tahu siapa mereka. Mereka hanya mengaum lalu tanpa perintah menghampiri Abah Aryaji serta membantunya menghadapi Raja Remokso. Nyai Anggini melangkah lalu tangannya lembut membasuh darah yang keluar dari mulutku. Berani membuatnya seperti ini, kau harus mati, ucap Nyai Anggini marah, lalu berubah menjadi sosok ular besar menerjang ke arah Ratu Isyara. Pertempuran mereka menimbulkan suara ledakan serta auman dan desisan. Pandanganku beralih melihat ke tempat Abah Aryaji. Kini nampak Raja Remokso terkapar tidak berdaya. Berhasil dikalahkan. Abah Aryaji dengan sempoyongan berjalan ke arahku, diikuti Ki Baratangsa dan Ki Barasangsa di belakangnya. Akhirnya selesai, nak. Kita berhasil, ucap Abah lalu kembali berubah menjadi wujud manusia. Sementara Nyai Anggini nampak unggul. Beberapa sabetan dari ekornya membuat Ratu Isyara tidak berkutik. Ia terpaksa menyerah di tengah lilitan tubuh Nyai Anggini.
Dia dilempar dengan keras hingga tubuhnya benar-benar tidak bergerak. Nyai Anggini kembali berubah menjadi sosok wanita, berjalan ke arahku. Dia sejenak memandangi sekujur tubuhku yang dipenuhi luka. Nampak khawatir, aku tersenyum dan menggeleng, mengisyaratkan bahwa aku tidak apa-apa. "Kalian berdua, apa masih tidak mau menunjukkan wujudmu?" ujar Nyai Anggini pada kedua harimau putih yang hanya diam di belakang Abah Arya Haji. Perlahan sosok mereka berubah. Tubuhnya berubah menjadi sosok pemuda gagah dengan rambut panjang sebahu. Tatapannya tajam, walau dengan bibir tersungging padaku masih melongo, memandangi mereka berdua. Ternyata inilah sosok Ki Barasangsa dan Ki Baratangsa. Dalam wujud manusianya, wajahnya kembar. "Kalian?" Tiba-tiba Abah Arya Haji nampak kaget melihat mereka berdua. "Ada apa, Bah?" tanyaku pada Abah. "Kalian, apakah Pangeran Argani dan Pangeran Aditya? Anak mendiang Raja Yudasana dan Ratu Kirana?" Abah Arya Haji berdiri lalu membungkuk pada Ki Baratangsa dan Ki Barasangsa yang juga nampak bingung. "Maksud apa bagaimana?" tanyaku meminta penjelasan. "Kalung yang mereka pakai, aku ingat dulu saat pemberontakan dari Remokso kepada Raja sebelum Raja mati. Dia memintaku membuang kedua anak kembarnya lalu menyerahkan kalung itu bersama mereka. Ya, aku tidak salah lagi. Mereka adalah pangeran. Ternyata pangeran masih hidup." Abah Arya Haji nampak berucap dengan nada serius. Tidak nampak kebohongan di wajahnya. "Kami memiliki kalung ini sejak kami masih kecil. Kami tidak ingat apa-apa. Seingatku, aku dibesarkan oleh Mbah Buyut, buyut dari Raden," ucap Ki Baratangsa padaku. Tiba-tiba sebuah suara terdengar entah dari mana. Aku kenal suara itu. Itu suara Mbah Buyut. "Benar. Kalianlah yang dimaksud olehnya. Akulah yang menemukan dan memberikan kalian nama. Aku menemukan kalian di pinggiran hutan. Kembalilah ke tempatmu. Jaga wilayahmu dan ingat, jangan ingkar kepada Tuhan yang Esa, Tuhan sang pemilik segala bumi serta langit." Suara Mbah Buyut terdengar, namun sosoknya tidak bisa aku rasakan keberadaannya. Sosok Nyai Anggini dan Ki Baratangsa serta Barasangsa bersimpu mendengar suara Mbah Buyut. Ternyata benar apa yang dikatakan oleh Abah Arya Haji. Mereka ternyata pangeran, anak dari raja tempat ini. "Lihat, mereka berdua adalah Pangeran Argani dan Pangeran Aditya, anak dari mendiang raja dahulu," teriak Abah Arya Haji sembari memeluk mereka berdua. Sontak para makhluk yang masih selamat berkumpul dan bersimpu di hadapannya. "Tolong, duduki kembali tahta yang seharusnya milik pangeran," lanjut Abah Arya Haji meminta pada keduanya sembari bersimpu. "Kami meminta saran Raden," ucap keduanya padaku. Aku tahu mereka masih bingung dan meminta persetujuan dariku. Apalagi amanat yang diberikan oleh nenek pada mereka adalah untuk menjagaku. "Aku serahkan keputusan pada kalian. Lebih baik kalian mengikuti ucapan Mbah Buyut. Kembalilah pada tempatmu seharusnya. Lagi pula aku sendiri sudah bisa menjaga diri. Dan juga ada Nyai Anggini bersamaku." "Baiklah, kami terima perintah dari Raden. Sesuai amanat dari Mbah Buyut, kami akan menjaga tempat ini," lanjut mereka berdua kemudian sembari bersimpu padaku. "Baiklah, aku ingin kembali, Bah. Ingin mengetahui kondisi teman-temanku di desa," ucapku pada Abah Arya Haji. "Mari, saya antar kalian kembali ke desa, Nak," ucap salah satu dari warga desa yang masih selamat. Aku dan Nyai Anggini pun berjalan meninggalkan istana megah ini, sementara Abah dan Pangeran Argani dan Pangeran Aditya tinggal mengurus istana. "Terima kasih untuk selama ini, Raden. Kami akan datang menemui Raden kapanpun Raden minta kami untuk datang," ucap keduanya saat aku hendak berjalan keluar gerbang istana. Aku hanya tersenyum lalu melanjutkan jalan bersama Nyai Anggini di dekatku. Sekejap mata aku sudah sampai di depan desa. Nampak di depan teras rumah Abah, Arumi tengah berdiri menungguku. Nampak gelisah, dia berlari saat melihatku berjalan dan segera membantuku memasuki rumah. "Mas, keadaanmu sangat parah. Tinggallah di sini beberapa hari," ujar Arumi sembari tangannya tidak berhenti membasuh luka di tubuhku. "Tidak apa-apa, Dek. Bagaimana dengan teman-temanku?" tanya aku menanyakan kondisi rombongan, terutama Intan. "Mereka semua sudah aku antar kembali ke alam manusia, Mas. Seperti apa yang Mas minta." "Dia siapa, Mas?" tanya Arumi melihat Nyai Anggini yang hanya diam berdiri di dekatku. Nyai Anggini tersenyum. "Setelah memulihkan luka dan energiku di desa, aku memutuskan segera kembali ke tempatku harusnya berada.
Walau banyak hal yang aku lalui di desa ini, namun ini tidak semestinya tempatku bukan di sini. Terima kasih untuk semua waktu selama aku berada di sini, Dek. Ucapku pada Arumi saat dia mengantarku ke gapura desa. Arumi tidak menjawab, nampak bulir bening di pelupuk matanya. Mas, tidak bisakah kau tinggal di sini? Ujarnya kemudian memelukku. Ingat, Dek, aku tidak seperti kalian. Aku bukanlah makhluk sebangsamu. Jawabku berusaha menjelaskan pada Arumi. Tapi bila Mas ada waktu datanglah ke sini. Aku akan menunggumu, Mas. Lanjutnya masih tidak melepaskan pelukannya padaku. Iya, Mas janji. Akan rutin menemuimu, Dek. Datanglah ke istana. Abah dan semua warga desa menunggumu di sana. Ucapku, lalu melepaskan pelukan Arumi. Dengan menarik nafas, aku melangkah melewati gapura desa. Dan sekejap mata langsung berpindah ke tempat aku memulai pendakian. Aku berdiri di pinggir jalur jalan setapak bersama Nyai Anggini. Sempat aku menoleh ke belakang, namun yang aku lihat sudah berbeda. Yang ada hanyalah rumput dan ilalang liar. Aku tersenyum. Bisa selamat dan bisa pulang ke rumah. Aku melangkah turun mengikuti jalan setapak di depanku, sementara Nyai Anggini sudah menghilang wujudnya. Sadar tidak jauh di depan sudah ramai orang. Benar saja terlihat dari kejauhan, Intan berlari menghampiriku. Kak Fahri, kamu pulang? Teriaknya berlari ke arahku, tanpa aba-aba memelukku. Kalau sampai terjadi apa-apa padamu, aku gak bisa maafin diriku sendiri, Kak. Lanjutnya masih terisak. Udah, ini kan aku udah datang, jangan nangis terus Malu dilihat orang. Ujarku pada Intan karena melihat beberapa guru dan siswa memperhatikan kami. Ih, biarin, pokoknya jangan hilang lagi dari aku. Jawabnya tidak menggubris perkataanku. Akhirnya kami semua bisa kembali dengan selamat, pulang meninggalkan pengalaman dan cerita yang mengesankan, dijadikan pelajaran hidup, serta rahasia yang hanya kami berlima yang tahu. Pak Kodir sendiri sudah minta maaf atas apa yang ia lakukan. Ada kalanya Tuhan menciptakan sekat penghalang antara dimensi manusia dan dimensi astral, demi kebaikan manusia itu sendiri, agar apa yang harusnya berada di tempatnya masing-masing, kita sendiri tidak memiliki hak mengambil apa yang bukan milik kita. Apalagi itu berasal dari dimensi tempat kita berada. Kuharap cerita ini bisa dijadikan pelajaran. Maha besar Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan pemilik segala sesuatu. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang punya pengalaman horor dan pengen dibawakan di channel ini, nanti silahkan saja hubungi kontak admin kami yang ada di kolom deskripsi. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.